lovely students, and hi Indonesian. How are you today? Welcome back to my video in my channel YouTube. In this video, we are focused to the English correspondence lessons. The topic about understanding the use of being polite in letter. Maybe all of the students have the questions why the topic is being polite in a letter, ya. Kenapa kita harus sopan di dalam menulis surat? Sebagaimana kita ketahui, English correspondent ini adalah bagian dalam bisnis, ya. Tapi kebetulan karena kita hanya fokus dalam surat menyurat, bukan dalam bagaimana berkomunikasi supaya bisnis atau perusahaan kita bagus. Makanya kita di sini fokus bagaimana bahasa yang kita tulis itu adalah polite, ya. Tentu di sini semuanya ada satu hal yang harus kasih tahu atau ibu kasih tahu adalah kita sudah mempelajari apa-apa saja kosakata atau vocabulary yang mana dikatakan ini santun, di mana ini adalah standar. Oleh karena itu, untuk dalam penulisan surat menyurat dalam hal politeness, maka the student should have a many vocabulary, ya. Sebagaimana kita ketahui, biasanya vocabulary yang kita punya itu adalah vocabulary yang standar aja. Tentu untuk mahasiswa memperdalam bagaimana bahasa yang santun ini, lebih banyak lagi memperdalam kosakata baik dalam membaca. Jadi banyak membaca, ya. Terus ada juga kamus thesaurus yang bisa mahasiswa gunakan atau kamus sinonim, ya, untuk memilih pilihan kata yang tepat dalam menulis surat. Baik, kita masuk ke hal yang pertama. Apa itu polite atau politeness? Politeness itu sama dengan halnya kita respect to reader, ya. Memang dalam hal kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki budaya santun, maka hal yang terpenting dalam bahasa tulisan itu adalah kita respect kepada reader kita. Pilihlah kata-kata atau pilih vocabulary yang lebih dipahami, lebih santun. Jadi jangan, dan juga harus sesuai dengan konteksnya, ya. Jadi untuk menulis surat secara lebih mahir lagi, itu kita memang lebih memahami kosakata yang lebih banyak, dan juga jangan asal-asal memilih, oh ini santun, tapi kita sebagai English is foreign language, kita nggak tahu apakah sesuai dengan konteks yang kita tulis atau tidak, ya. Jadi di sini kita memang sebagai student atau yang bahasa Inggris bukanlah first atau second language, kita harus selalu lihat kamus. Jangan malu untuk lihat kamus, ya. Jadi politeness itu intinya adalah respect to reader, ya. Jadi respectnya to reader itu pilihlah kata-kata yang mana tidak membuat readernya membacanya tersinggung atau segala macamnya. Untuk itu, kita wajib paham dulu apa itu politeness atau polite, ya. Politeness itu inti dari politeness itu adalah bagaimana kita menghindari face threatening act, atau biasanya populernya kita membahasnya adalah FGA, ya. FGA ini merupakan bagaimana kita menulis surat itu tindakan yang tidak menyenangkan. Berarti face threatening act itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan, tindakan yang mengancam muka. Berarti di dalam politeness ini terdapat ada muka itu face. Tapi apakah memang wajah atau face-nya secara implisit, ya. Jadi FGA ini adalah as the act inherently threatening the face need of interlocutory. Jadi kita bagaimana kita menyelamatkan harga diri, menyelamatkan harga diri si
pembaca ya. Jadi jadi FTA itu merupakan tindakan yang tidak menyenangkan. Berarti di sini FTA ini wajib kita hindari, bukan kita temukan, tapi wajib kita hindari ya. Terus berarti face itu adalah as the public self-image. Public self-image. Ini yang wajib kita pelihara ya. Berarti dari FTA itu bagaimana kita menghindari tindakan yang mengancam muka. Berarti muka di sini adalah as the self-image. Berarti muka di sini ada dua. Yang pertama itu negative face ya. Negative face ini merupakan keinginan setiap orang untuk wilayah, hak perorangan, hak untuk bebas dari gangguan, yaitu kebebasan bertindak dan kebebasan dan kewajiban melakukan sesuatu. Berarti the basic claim of terrorities personal preserve right to non-destruction. Berarti muka negatif ini merupakan keinginan setiap orang untuk wilayah, hak perorangan, hak untuk bebas dari gangguan, yaitu kebebasan bertindak dan kebebasan dari kewajiban melakukan sesuatu. Berarti kita ada kebebasan dari si pembaca. Lalu ada positive ways ya, muka positif. Apa pula muka positif itu? Yaitu citra diri atau kepribadian positif yang konsisten yang dimiliki oleh warga yang berinteraksi atau termasuk di dalamnya keinginan agar citra positif ini diakui dan dihargai. Berarti hal-hal yang positif, harga diri positif dari reader itu harus kita jaga gitu. Jadi kalau misalnya kita walaupun kita mengirim ke yang jabatannya lebih rendah pada kita, kita jangan menggunakan tuturan yang mengancam mukanya, muka positifnya. Tapi pandang-pandang kita menulis surat untuk yang lebih tinggi jabatan yang kita menggunakan kata-kata yang lembut dengan kosakata yang halus. Tapi kalau yang lebih rendah jabatan lebih rendah kita menggunakan kata-kata yang menyinggung harga dirinya. Itu you must be careful dalam menulis surat itu. Semua orang tuh sama, semua orang ingin dihargai. Apapun posisinya, apapun pekerjaannya. Dan setiap mahasiswa juga ingin dihargai ya. Dan juga tidak hanya mahasiswa, dosen juga ingin dihargai ya. Bukan curhat di sini ya. Jadi politeness in the business letter writing, ini kita dalam writing ya, business letter writing. In full taking into account the corresponding feeling. Berarti kita fokusnya ke si penerima surat kita. Corresponding feeling, bagaimana perasaannya. Therefore, the language you should always avoid any choice of the word that might be face threatening. Jadi kita menghindari kata-kata yang mengancam mukanya, yang menyinggung si koresponden itu, gitu. Any reply to letter received should express thanks for the previous correspondent in the first paragraph. Jadi setiap first paragraph itu kita juga menunjukkan terima kasih atas bantuannya segala macamnya ya. Kita juga ingin dihargai ya walaupun kita cuman hal-hal yang sepele ya. Jadi politeness is the key word in the business letter. Jadi bahasa yang santun itu juga merupakan keyword dalam bahasa nulis surat itu. Karena kita harus menulis bahasa yang sopan ya. Bagaimana how does the politeness work in a formal letter ya? Jadi in politeness in the business letter involves taking into account the corresponding feeling ya. Berarti di sini kita menghargai si koresponden. Bagaimana caranya? Menghindari pilihan kata yang mengancam muka. Terus kita harus, apa maksudnya? Itu adalah keep up communication
at the sometime politeness strategy. Jadi bagaimana sih Miss Bu yang kata politeness ini? Ini bisa kita pelajari dari mata kuliah linguistik. Fokusnya ke pragmatik itu kita akan mendiskusikan tentang politeness. Jika kita bahas apa saja politeness itu akan panjang nantinya. Making polite request in a later waiting ya. Di sini kita menulis request dalam menulis surat. Ini ada contohnya 1, 2, dan 3. Ada kata hope ya. Hope you can. Terus yang nomor 2 ada should be glad if you should send us itu kan. Atau yang nomor 3 we shall be most grateful. Itu yang merupakan kata request ya. Jadi harus ada kata-kata yang permintaan yang lebih santun. Bagaimana kalau kita mengkomplain sebuah surat komplain ya? Contohnya adalah there appear to be an error in this statement atau this mistake should be corrected as soon as possible. On unpacking, I found that the thick mahogany finished dressing table had been sent instead of, gitu kan. Ini contohnya aja. Nanti bisa dilihat lagi bagaimana express regard ya. The noun apologize and the verb apologize stand out harus ada dalam express regardnya. Misalnya permintaan maaf ya. Ada kata sorry, apologize, apology ya. We are sorry about the inconvenience it has caused you, atau please accept our apologies for the trouble caused by this error. Itu kita ketika kita minta maaf ketika surat permintaan maaf ketika misalnya contohnya mahasiswa mengirim barang, ternyata barang itu di pertengahan jalan rusak, dan itu kita menulis surat permintaan maaf. Oke, sekian dulu untuk video ini. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa semuanya dan juga untuk rakyat Indonesia semuanya. Jika ada kekurangan, tolong disampaikan dengan bahasa santun. Kalau misalnya tentu banyak kekurangannya, tapi tentu ada kelebihannya. Terima kasih telah menonton. Semoga sukses dan tetap semangat. Bye-bye.